Selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Kita punya buku Nudge edisi final ya, dari Richard Thaler dan Cass Sunstein. Pernah nggak Anda merasa, kenapa ya kok milih A bukan B, padahal kelihatannya sepele banget? Nah, buku ini coba jawab itu. Iya, intinya buku ini nunjukin gimana perubahan-perubahan kecil dalam cara kita menyajikan pilihan, mereka sebutnya arsitektur pilihan, itu bisa banget mempengaruhi keputusan kita. Dan seringnya ke arah yang lebih baik. Tapi kerennya, ini bukan paksaan loh. Anda tetap bebas milih. Oh, oke. Jadi kayak dibantu tapi nggak dipaksa gitu ya? Nah, itu dia. Makanya disebut paternalisme libertarian. Sedikit ngarahin, tapi kebebasan tetap nomor satu. Betul. Tujuannya yang ngebantu kita sebagai humans yang, ya gitu deh, sering salah langkah karena bias, bukan icons yang super rasional kayak di buku teks ekonomi itu. Persis. Yaudah, kita gali beberapa ide kuncinya dari buku ini untuk Anda. Pertama nih, soal humans versus econs. Buku ini kan bilang, kita tuh nggak selalu logis. Kita seringnya pakai jalan pintas mental, heuristik gitu ya. Betul. Nah, jalan pintas ini kadang bikin kita, ya salah belok lah istilahnya. Salah satu bias yang paling menarik itu loss aversion. Jadi keengganan untuk rugi. Gimana tuh maksudnya? Gini, rasa sakit karena kehilangan, katakanlah Rp100.000, itu rasanya bisa 2 kali lipat lebih nyesek dibanding senengnya dapat Rp100.000. Aneh kan? Oh iya ya, nggak rasional dong jatuhnya. Makanya, contohnya orang kalau dikasih mug gratis terus ditanya mau jual berapa, harganya bisa 2 kali lipat dari harga yang mau dibayar orang lain buat beli mug yang sama. Ah, masuk akal sih kalau gitu. Atau kayak kebijakan kantong plastik itu ya, dikenain biaya lebih efektif daripada dikasih bonus kalau bawa tas sendiri. Nah, itu dia. Karena kita benci rugi bayar kantong plastik. Oke. Terus ada bias lain? Ada status quo bias. Ini kecenderungan kita buat tetap milih apa yang udah ada aja. Males ganti. Kayak langganan majalah yang numpuk aja nggak dibaca-baca ya. Atau susah pindah provider internet gitu. Persis. Padahal mungkin ada opsi yang lebih bagus atau lebih murah. Kita tuh kayak, ya udahlah gini aja. Kenapa bisa gitu ya? Mager banget kayaknya. Ya karena kita cenderung nyaman sama yang udah ada. Makanya default atau opsi baku itu kuat banget pengaruhnya. Kita anggap itu udah rekomendasi atau ya udahlah gampang lah ikut aja. Ah, iya. Terus ada anchoring juga disebut. Jangkar, maksudnya? Itu kita terlalu terpaku sama informasi pertama yang kita dapat. Misalnya, lihat harga coret diskon 50%. Patokannya harga awal yang mungkin udah dinaikin jadi kesannya murah banget. Atau kayak pilihan tip di layar kasir itu ya? Yang suka ada opsi 15%, 20%, 25%. Nah, itu jangkar yang bikin kita cenderung ngasih tip di kisaran itu. Mungkin lebih tinggi dari niat awal kita. Satu lagi deh, availability heuristic. Oke. Ini kita menilai risiko atau kemungkinan sesuatu terjadi berdasarkan seberapa gampang contohnya muncul di kepala kita. Biasanya karena sering diberitain. Contohnya? Misalnya, banyak orang lebih takut naik pesawat daripada naik mobil. Padahal, secara statistik, mobil jauh lebih berisiko kan? Tapi kecelakaan pesawat beritanya heboh banget. Oh, jadi karena lebih available di memori kita ya? Kayak berita kriminalitas senjata api gitu. Mungkin kita kira lebih banyak dari kasus bunuh diri, padahal datanya belum tentu begitu. Tepat sekali. Media punya peran besar di sini dalam membentuk persepsi kita. Oke, jadi jelas ya, kita ini humans yang penuh bias. Terus solusinya gimana? Disinilah konsep arsitektur pilihan itu masuk, ya? Iya. Jadi setiap situasi di mana Anda bikin pilihan, itu pasti ada desainnya, sengaja atau nggak sengaja dirancang. Pemerintah, perusahaan, bahkan Anda sendiri bisa jadi arsitektur pilihan. Dan poin pentingnya tadi, nggak ada desain yang netral. Selalu mengarahkan, gitu ya? Selalu ada arahnya, sekecil apapun. Nah, nudge atau dorongan lembut itu bagian dari desain tadi. Tujuannya itu mengubah perilaku secara terprediksi. Tapi tanpa maksa, ya? Betul, tanpa melarang pilihan lain atau mengubah insentif ekonomi secara signifikan. Dan penting nih, nudge itu harus gampang dan mudah untuk dihindari. Contohnya tadi, naruh buah setinggi mata di kantin itu nudge. Kalau melarang total jual junk food, itu bukan nudge. Sip, itu udah jelas bedanya. Ini nyambung ke paternalisme libertarian tadi. Ngebantu tanpa mengekang kebebasan. Terus, gimana cara mendorong yang efektif? Tadi udah disinggung soal defaults atau opsi baku ya. Katanya ini ampuh banget. Ampuh banget. Karena inersia kita tadi malas ubah.
Contoh paling sukses ya, pendaftaran otomatis ke program pensiun di banyak negara. Partisipasinya naik drastis. Wow. Tapi, ya, penulisnya juga hati-hati. Kayak buat isu sensitif, contohnya donasi organ, mereka lebih nyaranin prompted choice. Jadi orang ditanya langsung mau atau enggak. Bukan presumed consent yang anggapannya setuju kecuali bilang enggak. Oh, jadi konteksnya penting banget ya dalam nentuin teknik nudge-nya. Selain default, ada lagi nggak? Ada, misalnya salience sama feedback. Intinya, bikin informasi penting atau konsekuensi dari tindakan kita tuh lebih kelihatan, lebih menonjol. Kayak tagihan listrik yang ada perbandingan sama tetangga itu. Nah, itu contoh bagus. Bisa jadi dorongan buat hemat energi. Terus ada juga simplification dan structure. Menyederhanakan pilihan yang rumit. Gimana tuh? Bayangin, Anda milih cat rumah dari ratusan pilihan warna. Kalau diatur berdasarkan kelompok warna atau nuansa, kan lebih gampang milihnya. Daripada cuma diurutin abjad nama warnanya. Iya juga ya. Ini nyambung ke ngurangin yang namanya sludge gitu. Istilahnya lucu nih. Haha, iya, sludge. Itu kayak kebalikannya nudge yang baik. Sludge itu hambatan, kerumitan, atau lumpur birokrasi yang sengaja atau nggak sengaja dibikin, yang bikin orang susah buat dapat apa yang baik buat mereka. Contohnya, kayak proses klaim rebate yang formulirnya ribet banget itu ya. Itu dia. Atau susah banget berhenti langganan padahal daftarnya gampang. Itu dia. Itu sludge banget. Nah, sekedar menghilangkan sludge itu aja udah bisa jadi nudge yang efektif banget. Bikin proses jadi lebih mudah. Oke, ini konsepnya menarik banget. Tapi ini beneran diterapin nggak sih di dunia nyata, selain contoh-contoh tadi? Oh, banyak banget. Di tabungan pensiun tadi, ada program spesifik namanya Save More Tomorrow. Jadi, pas Anda naik gaji, sebagian kecil dari kenaikan gaji itu otomatis masuk ke tabungan pensiun. Wah, pinter ya, manfaatin inersia lagi, jadi nggak berasa kehilangan uangnya. Betul. Di kesehatan juga banyak. Selain tata letak makanan, cara nyajiin pilihan paket asuransi kesehatan, kalau terlalu rumit orang bisa salah pilih kan? Penyederhanaan itu penting. Lingkungan juga ya, energi hijau jadi default, atau feedback pemakaian energi tadi. Iya, bahkan sampai ke pengelolaan utang kartu kredit. Ada aplikasi pinter yang bantu atur pembayaran cicilan paling optimal, pakai prinsip nudge ini juga. Wah, luas banget ya penerapannya. Jadi, kesimpulannya nih, desain pilihan itu emang penting banget ya. Penting banget, hal-hal kecil, cara kita nyajiin opsi, itu bisa punya dampak besar. Buat keputusan Anda pribadi, juga buat masyarakat luas. Buku Nudge ini benar-benar ngasih perspektif ya, gimana kita bisa ngerancang dunia yang sedikit lebih ramah lah buat humans kayak kita ini. Iya, mungkin sebagai penutup nih, coba Anda renungkan sebentar. Di area mana dalam hidup Anda ada perubahan kecil di arsitektur pilihan yang kira-kira bisa bantu Anda bikin keputusan lebih baik? Pertanyaan bagus tuh. Atau nudge kecil apa ya yang bisa Anda rancang buat diri sendiri? Atau mungkin buat keluarga atau tim di kantor? Berikutnya.